Pagi itu di sebuah sekolah menengah, murid-murid tampak bersemangat menyambut guru baru yang katanya akan menggantikan guru ekonomi lama. Diiringi musik dan tepuk tangan ramai, masuklah seorang pria kurus, berwajah serius, dan berpakaian seperti baru pulang kerja lembur semalaman. Dialah Pak Poot, guru baru yang langsung memecah suasana. Tanpa basa-basi, ia meminta murid-murid berhenti tepuk tangan dan langsung duduk tenang. Enggak ada yang spesial. Peot, langsung ke materi, katanya datar. Tapi murid-murid tetap ingin tahu siapa dia. Mereka memaksa agar Pak Peot memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan enggan, ia menuruti. Namanya Pak Peot, guru ekonomi. Ia mengaku baru kembali dari luar negeri dan ingin langsung mengajar serius. Pak Peot mencoba membuka sesi tanya-jawab agar ada pendekatan dengan murid. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang masuk justru membuatnya makin emosi. Iwan, murid pertama, bertanya dengan polos, "Kok Bapak udah tua masih ngajar aja?" Pak Peot kaget, lalu membalas bahwa usianya baru 20 tahun. Ia merasa disangka tua hanya karena baju yang dikenakannya. Pertanyaan berikut datang dari Cantika, yang merasa pernah melihat Pak Peot di pasar saat beli nasi goreng. Pak Peot membantah keras. Katanya, ia bukan penjual nasi goreng, tapi mantan guru di Brazil. Namun, murid lain menambahkan bahwa mereka juga pernah melihat pria yang mirip Pak Peot menjadi ojek online, dengan jaket hijau pula. Pak Peot makin frustasi dan langsung menghentikan sesi perkenalan. Akhirnya, pelajaran ekonomi dimulai. Pak Peot menjelaskan definisi ekonomi dan pentingnya memahami produksi, distribusi, serta konsumsi. Tapi kemudian, tiba-tiba dia mengumumkan bahwa besok dia mau jualan keripik di kelas. "Biar langsung praktik," katanya sambil tersenyum. Murid-murid menertawakan ide itu, walau tak yakin ini bagian dari pelajaran atau cara cari sampingan. Lalu datang Pak Dota, guru senior yang menyergap Pak Peot di tengah pelajaran. Ia mengolok-olok alasan Pak Peot soal praktik jual beli dan menuduhnya nyari uang tambahan. Setelah perdebatan singkat, Pak Dot malah mengajak Pak Peot ngopi dan ngerokok di belakang sekolah. Pak Peot pun dengan ringan meninggalkan kelas, menyuruh murid menyalin pelajaran dan memberi tugas mendikte. Setelah Pak Peot keluar, suasana kelas berganti. Tiba-tiba masuk guru lain, Pak Kona Alexandra, guru bahasa Inggris dengan aksen dan gaya ala bule. Ia memperkenalkan diri sepenuhnya dalam bahasa Inggris dan mengumumkan bahwa semua komunikasi di kelasnya harus menggunakan bahasa Inggris. Murid pertama mencoba bertanya dengan campuran bahasa Indonesia dan Jawa, namun langsung ciut saat ditegur. Lalu muncullah Gina, murid yang lancar berbahasa Inggris dan bertanya panjang lebar kepada Pak Kona tentang asal-usul dan alasan kepindahannya ke sekolah itu. Pak Kona terkejut tapi senang. Suasana kelas menjadi unik, dari gaya kasar dan kocak Pak Peot ke formalitas kaku ala Pak Kona. Murid-murid jadi bingung harus menyesuaikan gaya mana yang benar. Sementara itu, di luar kelas, Pak Peot dan Pak Dot duduk santai merokok di balik gudang sambil ngobrol soal serunya dihormati murid, walau mereka sendiri bingung kenapa bisa jadi guru. Kisah ini menggambarkan realita pendidikan dari sisi humoris dan satir.
Guru-guru yang nyentrik dan murid-murid yang kritis menciptakan kekacauan yang lucu dan penuh keanehan. Pak Peot dan Pak Kona adalah dua kutub berbeda dalam dunia pendidikan. Satu terlalu santai, satunya terlalu kaku. Sementara murid-murid, mereka hanya mencoba bertahan dan mencari makna di balik kekacauan itu semua.